Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu. Ya, ini firman Tuhan sering kita dengar. Mari kita akan lihat firman Tuhan ini. Dikatakan di sini bahwa kalau kita diselamatkan itu bukan karena usaha kita sendiri, ya, dikatakan karena iman, ya. Karena iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, ya. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Jadi ini benar-benar kalau dilihat dengan cermat bahwa ini benar-benar berasal dari Allah, ya. Karena dikatakan bukan hasil usahamu dan juga bukan karena pekerjaanmu. Malah diingatkan jangan sampai ada orang yang memegahkan diri, ya. Jangan ada yang memegahkan diri. Kalau kita selamat karena perbuatan baik saya, ya. Karena kesetiaan saya kepada Tuhan, bukan, ya. Tapi sekali-kali memang asli dari Allah kita, ya. Dari Allah kita menurut firman Tuhan ini, ya. Lagi ayat 10 dikatakan, ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, ya. Kita sadar bahwa kita ini buatan Allah, ya. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Jadi kita diciptakan oleh Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Lah, ternyata sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Artinya bukan dari kita, ya Bapak Ibu. Kita hanya melakukan, ya, kita hanya merespon. Ia mau, Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, puji Tuhan. Kalau kita mencermati firman Tuhan ini mudah untuk memberi tema, ya Bapak Ibu. Saya beri tema aja, iman yang menyelamatkan, ya. Jadi supaya yang bahasan kita ini ada menuju ke situ, yaitu iman yang menyelamatkan, ya, supaya mudah-mudahan kita nggak lari dari itu, ya. Iman yang menyelamatkan, ya. Jadi kalau dikatakan iman yang menyelamatkan berarti ada iman yang tidak menyelamatkan, ya Bapak Ibu. Iman seperti apa, ya? Iman-imanan, ya, iman yang tidak sungguh-sungguh, yang tidak beriman pada Tuhan Yesus Kristus itu nggak akan selamat, ya. Jadi memang ada iman yang tidak mendatangkan keselamatan, ya. Sedangkan iblis juga percaya sama Tuhan, ya. Tapi dia gemetar, ya, tidak melakukan, ya, Bapak Ibu. Itu iblis juga mengaku, ya, percaya, katakan, ya. Di Yakobus dikatakan seperti itu. Ya, jadi sekali lagi kita beri tema adalah iman yang menyelamatkan. Iya. Nah, kalau kita lihat juga di dalam Ibrani 11 ayat 6 dikatakan sesuatu yang tidak dikerjakan, tidak dilakukan dengan iman itu adalah tidak berkenan pada Allah. Bahkan dikatakan dalam firman Allah segala sesuatu kamu kerjakan, ya. Segala sesuatu, bahkan makan pun, ya, kalau tidak didasari dengan iman, dikatakan apa? Berdosa, dikatakan, ya. Ada yang seperti itu, bisa cari sendiri, ya. Jadi itulah maka segala sesuatu kita didasari dengan iman. Ya, iman tentu jangan iman kepada yang lain, jangan iman kepada cerita orang, ya, jangan iman kepada selain Tuhan Yesus Kristus, ya Bapak Ibu. Nah, puji Tuhan untuk membahas ini. Saya rindu untuk kembali ke awal, apa itu iman, ya Bapak Ibu. Apa itu iman? Ya, supaya nggak salah-salah, kita akan lihat bahasa aslinya, ya Bapak Ibu. Kita sadar bahwa Alkitab kita ini kan bahasa Indonesia sehari-hari, ya. Ada terjemahan apa itu TB. Ya, jadi artinya terjemahan itu Alkitab kita ke dalam bahasa Indonesia itu kan banyak sekali Bapak Ibu, tapi dipilih di sini terjemahan yang tahun berapa ini, tapi ada, ya, daripada mau cari-cari, ya. Kalau nggak salah ada 23 salinan di bahasa Indonesia, bayangin. Dari tahun berapa sampai sekarang, yaitu berjalan terus itu terjemahan, ya. Berjalan itu terjemahan.
Belum lagi terjemahan Alkitab ke dalam bahasa daerah masing-masing. Ya, ada Alkitab terjemahan dalam bahasa bangsa-bangsa. Wah, banyak sekali. Itulah Alkitab kita ya. Jadi berarti Alkitab disampaikan dalam seluruh bahasa manusia yang ada di bumi. Jadi jangan bilang nggak tahu. Ya, semua akan tahu dengan bahasa-bahasa mereka ya. Itulah Tuhan kita. Jadi hanya saja kita sadar bahwa namanya terjemahan itu enggak tepat 100% ya, sadar aja. Tapi maksudnya bukan mau menyimpangkan, itu hanya perkiraan tafsiran yang berbeda-beda sedikit ya. Maka sering Bapak Gembala juga sering mengutip, sering terjemahkan bahasa Inggris atau bahasa aslinya ya Bapak Ibu. Itu enggak masalah ya, ketika akan menyesatkan ya. Jadi tidak akan menyimpang ya terjemahan-terjemahan itu ya. Kan nambah Tuhan saya terjemah itu berapa itu? Pertama yang sangat 70 ya, ya Bapak Ibu. Bukan main itu yang terdiri dari berbagai bangsa, ya bukan hanya satu bangsa ya. Tapi bangsa-bangsa lain juga menuliskan, tapi bisa cocok ya, bisa ketemu dengan baik sampai sekarang. Apalagi kalau sekarang ini ditemukan tulisan firman Allah di awal, dinamakan apa itu manuskrip ya. Itu masih ada ribuan tahun, bahkan kan belakang ini ada yang lagi viral itu udah 2000 lebih tahun masih ditemukan. Itu luar biasa kita. Jadi kalau kita lihat dalam terjemahan bahasa aslinya, yaitu saya lihat di bahasa Yunani ya, dikatakan di sini bahwa dikatakan kalau bahasa Inggrisnya adalah fight ya. Dalam bahasa Yunaninya dikatakan pistis ya. Ini sekedar supaya tahu, supaya nggak menyimpang jauh. Yang memiliki arti apa? Iman ya, saya bacakan aja. Punya arti kepercayaan, keyakinan yang teguh, setia, keteguhan, komitmen, loyalitas, bukti. Nah, ini iman ya Bapak Ibu. Di situ saya catat yang sangat menarik, di situ ada kata setia. Itu kalau iman itu dibanding dengan setia. Kalau nggak setia itu perlu dipertanyakan imannya. Kalau di sini artinya iman itu juga setia, kesetiaan kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Itu bahasa aslinya ya. Nah, kita akan melihat Bapak Ibu, kenapa orang jadi menuju pada iman. Dari mana datangnya iman itu? Ya, Bapak Ibu. Tahu dari kata orang? Kalau dalam firman Allah dijelaskan bahwa dikatakan iman itu datang dari apa? Pendengaran, ya. Pendengaran akan iman Kristus, ya Bapak Ibu. Ya. Jadi iman timbul dari pendengaran. Roma 10:17 masih dalam Roma itu, ya. Jadi iman itu timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman yang benar itu dia tumbuhnya dari mendengarkan firman, bukan mendengarkan cerita orang, bukan mendengarkan dongeng, gitu. Tapi mendengarkan firman yang disampaikan oleh hamba Tuhan tentu ya. Nah itu akhirnya tumbuh percaya itu pada Tuhan Yesus. Ya. Dan kita akan lanjut ya. Bagaimana proses iman itu Bapak Ibu ya? Jadi tadi dikatakan iman itu timbul dari pendengaran. Nah, setelah dia mendengar firman maka tumbuh iman, ya, tumbuh iman. Nah, prosesnya seperti ini. Kalau kita lihat di dalam Roma pasal 10, jadi proses iman tumbuh seperti ini. Roma pasal 10 ayat 9 mulai. Roma 10 ayat 9 mulai dikatakan seperti ini. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ya jelas Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu ya. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ya. Karena kitab suci berkata barang siapa yang percaya kepada Dia atau kepada Yesus tidak akan dipermalukan, ayat 11. Ya puji Tuhan. Jadi seperti itu ya. Jadi pertumbuhan iman yang
yang luar biasa itu harus berasal dari hati kita yang percaya, ya, dan dalam mulut kita mengaku, ya, itu dikatakan ya bahwa Yesus adalah Tuhan, ya, ya, dalam hati percaya bahwa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ya, itu jelas sekali Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu iman dia. Kau udah dari dalam hati percaya dan dalam mulut kita mengakui, udah sinkron itu Bapak Ibu ya. Kan kadang-kala apa yang dikatakan mulut beda apa yang ada dalam hati. Kadang-kadang seperti itu ya. Karena kepandaian manusia ya. Tapi kok udah seperti ini, jadi dituntut dua-duanya. Baik dalam hati yang percaya maupun dalam mulut kita yang mengaku. Jadi lengkaplah sudah ya. Jadi dua-duanya itu ada kekuatan ya, kekuatan iman ya. Karena dikatakan apa? Ayat 10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nah, lengkaplah sudah Bapak Ibu ya. Jadi itu mestinya ya. Jadi siapapun kita, ya, kau dalam hati itu yang tahu kan Bapak Ibu sekalian dengan Tuhan. Ya. Tapi kau mengaku itu harus perlu apa? Didengar ya. Perlu didengar. Kau mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan itu didengar ya. Ya. Kadang-kala kau di sini mungkin jarang ya. Tapi di Jawa sana itu ya jarang yang berani ya. Artinya begini, di depan orang lain di muka umum itu orang Kristen kadang-kala bersembunyi gitu ya. Artinya malu ya, mengaku bahwa Yesus itu Tuhan kita, penyelamat kita ya. Kadang-kala hampir-hampir enggak kedengaran nama Yesus itu. Padahal orang percaya ya, orang beriman ya. Dan saat ini saya menyaksikan itu ya, waktu saya itu bukan pulang ya, menyaksikan pernikahan dari saudara saya ya, adik saya di Klaten sana. Saya ikuti dari awal ya, itu perkawinan di rumah ya, karena adik saya laki-laki di Klaten, istrinya itu dari Surabaya ya, jadi dikawinkan di apa namanya, bikin acara itu di Klaten, di kampung itu di tempat saya. Jadi luar biasa ramainya ya. Jadi saya perhatikan dari awal sampai akhir itu sebenarnya nggak ada kata-kata Yesus yang keluar. Kenapa begini? Tanda-tanda juga perkawinan kok. Jadi mulai dari ya bahkan dua-dua sambutan atau apa, sesuatu yang disampaikan oleh mulut itu nggak ada yang mengaku Yesus begitu. Kenapa dia takut atau malu? Wah, padahal dituntut oleh Tuhan. Tuhan Yesus bilang sendiri, kalau kamu malu mengaku aku Tuhan, aku juga malu untuk mengaku pada Bapa di surga, kan begitu Bapak Ibu. Jadi kita mestinya harus berani ya. Berani ya, harus menyampaikannya. Orang lain harus tahu bahwa kita ini orang Kristen, kita punya Tuhan Yesus itu, orang lain harus tahu, jangan disembunyikan. Ya, bahkan udah bertahun-tahun bergaul, nggak tahu kok dia ini Kristen. Jadi nggak pernah bicara-bicara. Ya memang bisa dilihat di kelakuan sehari-hari, tapi kalau sehari-hari juga nggak bisa ditampilkan. Ya, barangkali dia tapi lewat kelakuannya setiap hari itu tidak diperlihatkan. Kalau itu juga nggak diperlihatkan gimana? Ya, baik kata-kata, ya, praktek dalam keseharian mereka. Sebenarnya punya Tuhan Yesus kok nggak pernah kedengaran. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ini penting sekali ya. Jadi dalam hati itu mengaku ya bahwa Yesus adalah Tuhan, dalam mulut kita mengaku ya, dalam hati kita percaya, dari dalam hati itu percaya ya. Yang tahu itu kita dengan Tuhan, tapi dalam mulut kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan ya. Maka kamu akan diselamatkan. Luar biasa ini ya. Jadi dari awal orang percaya sama Yesus itu mulai dari sini ya. Kalau dari sini udah benar ya, yaitu di dalam hati percaya dan mulut mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, itu yang diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya
dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Ya, puji Tuhan. Ya. Dan setelah kita mengaku ya dengan mulut kita, setelah kita percaya dalam hati kita, akan lanjut ya Bapak Ibu. Dan mestinya setelah itu artinya kan sudah percaya Yesus, sudah bertobat, terus apa Bapak Ibu? Tentunya dibaptis ya Bapak Ibu. Ya, dibaptis itu penting sekali Bapak Ibu, walaupun di sana sini itu dikeluarkan kalau baptisan itu tidak menyelamatkan katanya. Ya. Tapi kalau lihat firman Tuhan, baptisan itu menurut baptisan Yesus dikatakan apa arti baptis itu? Kenapa Yesus dibaptis? Ya, karena Dia Tuhan. Untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Ya. Untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Itu apa artinya? Berarti kan ikuti firman. Lah mestinya kan kalau kita diselamatkan kan ikuti firman semua, bukan sepotong-potong. Dengan ini jangan pilih-pilih. Ya. Bahkan ada ayat mengatakan kalau kita pilih-pilih artinya oh ini enggak usah, ini yang dilakukan, oh ini enggak usah, ini yang dilakukan. Itu akhirnya gagal semua dikatakan. Ada firman mengatakan begitu. Ya, saya juga tidak mengatakan kalau baptisan itu menyelamatkan. Tapi firman Tuhan mengatakan seperti itu. Ya, kenapa melakukan baptis Yesus? Untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah itu di Matius pasal 3 bisa dilihat di sana. Ya, Bapak Ibu. Jadi seperti itu ya. Nah, dan baptisannya tentu kita tahu sendiri ya, supaya juga tahu ini yang kita lewat aja. Baptisan itu tentu baptisan sesuai dengan firman Allah. Sedangkan kalau kita lihat bahasa aslinya aja itu baptis itu kan dari bahasa Yunani-nya baptiso ya, kalau bapto yang artinya dicelupkan ya, ada. Kebaru rajin di media sosial ada ya, ada semua, jadi nggak ada yang susah ya kalau mau lihat. Jadi seperti itu, artinya dibenarkan, dicelupkan. Ya kan jelas itu, nggak usah diperbantahkan, namanya dicelupkan, namanya ditenggelamkan. Ya, nggak perlu diperbantahkan, tapi ternyata banyak bantahan di sana sini Bapak Ibu ya. Ya, apalagi kalau kita lihat lagi ini di Roma pasal 6 juga kita melihat. Sedang artinya udah begitu, dicelupkan, ditenggelamkan. Sekarang di dalam Roma pasal 6 ayat 3 sampai 4, ini sekilas tentang baptis ya. Atau tidak, tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah ini jelas di sini baptisan itu dikuburkan bersama-sama dengan Yesus. Ya, kalau dikuburkan itu ada orang lain berkata di Ciprati, kan nggak sesuai ya. Di sini jelas dikuburkan dalam baptisan, mati bersama Yesus. Dan janjinya apa? Yang ikut di situ janjinya kita akan dibangkitkan di akhir zaman. Itu kan katanya begitu kan, dikatakan ini akan dibangkitkan di akhir zaman. Ya, dikatakan dari antara orang mati, kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru nanti, di akhir zaman nanti. Jadi jelas sekali ya. Jadi maknanya baptisan itu di Roma pasal 6 ya tadi ya. Ayat 3 sampai 4 itu jelas sekali bahwa itu dikuburkan bersama-sama dengan Yesus dalam kematiannya. Dikuburkan. Jadi kuburkan bukan di atas tanah. Dikuburkan itu dimasukkan ya. Ya, makanya kalau baptis itu juga saya pikir harus tercelup semua. Jadi maka hati-hati kalau airnya tidak dalam, hati-hati ya. Jangan sampai nanti rambutnya nggak kena, rambutnya nggak selamat. Ya, orang bilang begitu. Jadi, nah ini sekedar tentang baptisan. Ya. Jadi kalau lihat ayat ini sudah jelas-jelas bahwa baptisan seperti itu ya. Jadi untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Iya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, orang yang sudah mengikuti ya apa itu jalan keselamatan tadi itu ya sudah pertama sudah
mendengar firman, terus timbul iman, ya, terus sudah mengaku dalam mulutnya dan percaya dalam hatinya, terus apa? Dibaptis. Berapa lagi Bapak Ibu? Kita catat di sini di dalam Efesus pasal 1 ayat 13 dikatakan di sana bahwa waktu kita dibaptis itu di situ Roh Kudus dimeteraikan. Ya, luar biasa. Jadi ketiga Allah kita namanya Allah Tritunggal, bukan tiga Allah ya. Nanti salah tafsir. Jadi di situ hadir Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus ya. Iya. Jadi waktu dibaptis itu kan hadir Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dikatakan dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Efesus pasal 1 ayat 13 ya. Itulah orang percaya. Efesus 1 ayat 13 dikatakan di dalam Dia, di dalam Yesus, kamu juga karena kamu telah mendengarkan firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Puji Tuhan. Jadi waktu kita percaya Tuhan itu ya Allah Tritunggal itu sudah bersama dengan kita. Begitu kuatnya kita ya, udah lengkap ya. Jadi tidak akan dibiarkan Allah Bapa, Allah Roh Kudus, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu bersama-sama dengan kita. Waktu baptisan juga kan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Iya. Jadi saya lihat di sini bahwa kalau kita sudah mengikuti jalan firman Tuhan seperti itu dari awal tadi, ya, saya yakin apa itu keselamatan itu sudah diberikan kita, ya, karena kita tidak jalan sendirian. Di situ ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Artinya kita pasti melakukan firman Allah, ya. Pasti kita sudah melakukan apa? Kebaikan, ya. Karena kita sudah diselamatkan. Ya. Jadi keselamatan bukan karena perbuatan kita, ya, bukan karena perbuatan baik kita, ya. Memang perbuatan baik itu diperlukan, ya, tapi itu jalannya adalah setelah dibaptis percaya keselamatan dari kita, sehingga perbuatan baik itu kan akan apa? Mengikuti kita, ya, karena di situ ada Allah Tritunggal ya yang berkarya dalam hidup kita ya. Jadi itulah Bapak Ibu, sehingga kalau kita sudah menjadi anak Tuhan itu luar biasa ya. Kan disertai dengan Allah Tritunggal ya. Dikatakan juga di dalam 1 Korintus 3:16 dikatakan bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Allah ada di dalam kamu. Ini lebih kuat lagi. Jadi kamu adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam kamu. Ya, 1 Korintus 3:16 itu yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu harus sadar kalau dulu waktu belum percaya Yesus ya memang kita bukan hamba kebenaran, ya. Bukan hamba Kristus tapi hamba dosa, ya. Tapi sekarang sudah menjadi hamba Allah, ya. Hamba kebenaran luar biasa, ya. Dikatakan seperti itu, ya. Jadi dikatakan kamu adalah bait Allah, Roh Allah diam di dalam kamu. Ya, udah seperti itu kan luar biasa, ya. Sehingga kita orang percaya sebagai pelaku-pelaku firman. Ya, puji Tuhan. Terus dikatakan juga, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dengan iman itu ya. Kita melihat di dalam Yakobus pasal 2 ayat 14 ya. Yakobus 2:14. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Bagaimana jawabnya Bapak Ibu? Iman yang modern ini menyelamatkan dia atau enggak Bapak Ibu? Tentu Bapak Ibu tahu ya. Sebab itu iman itu harus disertai dengan perbuatan. Kita baca aja karena waktu. Demikian juga hanya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada akhirnya adalah mati. Ya, dikatakan. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku, ini Rasul Paulus, dan aku, Yakobus ya, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Ya luar biasa ya, imanku dari perbuatan-perbuatanku.
Ya, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Ya Bapak Ibu, ini jelas sekali Bapak Ibu ya. Jadi kalau iman sesuai dengan firman Allah itu iman yang disertai dengan perbuatan ya. Kalau nggak disertai dengan perbuatan berarti iman-imanan itu ya Bapak Ibu. Seperti iblis itu percaya tapi gemetar dia ya. Puji Tuhan. Nah, biar kita menjadi pelaku-pelaku firman ya, karena kita sudah diselamatkan dengan iman itu. Tadi dikatakan iman itu artinya pistis itu artinya kan iman, keyakinan teguh, kesetiaan. Jadi kalau punya iman tapi kesetiaannya nggak ada, ya perlu dipertanyakan Bapak Ibu. Sesuai dengan firman Tuhan ini, sesuai dengan bahasa aslinya, ya. Jadi seperti itu. Nah, sekali lagi bahwa firman itu dikatakan firman Allah adalah firman itu nggak jauh-jauh ya, nggak jauh-jauh. Bahkan dikatakan dalam Ulangan, ya Ulangan 30 itu ayat mungkin ayat 11 dan selanjutnya, bukan di langit di atas. Jadi firman itu bukan di langit di atas, sehingga susah untuk menjangkaunya. Aduh, bagaimana ke langit di atas? Dikatakan ya pasal 30 ayat 11 itu diulangi. Tapi bukan juga di seberang laut, sehingga nyebrang ke sana mengambil firman untuk diperdengarkan. Bukan seperti itu. Tapi katakan apa Bapak Ibu? Yang luar biasa. Ternyata firman itu dekat kepadamu, yaitu di dalam mulutmu, di dalam hatimu untuk dilakukan. Iya, jelas sekali Bapak Ibu ya. Jadi tidak jauh-jauh firman itu, ada dalam mulutmu dan ada dalam hatimu ya. Kalau dikatakan Roma pasal 8, pasal 10 ayat 8, tetapi apakah katanya ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Ya. Jadi Ulangan 30 ayat 11 selanjutnya sama dengan juga Roma ya, Roma pasal 10 ayat 8 sama ya. Jadi di hati, di mulut ya, untuk dilakukan ya Bapak Ibu, nggak jauh-jauh. Nah, kalau sudah seperti itu ya kita yakin Bapak Ibu bahwa iman yang menyelamatkan ini benar-benar akan menjadi bagian kita semua ya. Puji Tuhan, itulah firman Tuhan yang kita bisa sampaikan pada malam hari ini. Ingat supaya kita juga belajar kepada Tuhan. Nah, Tuhan itu kan dicontoh, jadi ada jalan keluarnya. Nggak bisa mau bilang berat ya. Maka Tuhan bilang dikatakan dalam Matius pasal 11 29, pikulah-Ku yang kupasang dan selanjutnya dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ya, itu dikatakan seperti itu. Maka kita harus apa? Lemah lembut dan rendah hati sehingga kita semua menjadi pelaku-pelaku firman. Karena orang yang meninggikan diri itu akan direndahkan oleh Tuhan, kata ya Matius 23 ayat 12. Artinya kau meninggikan diri nggak bisa melakukan firman, tapi kau rendah hati itu yang bisa melakukan firman. Ya, itu artinya kan karena orang yang merendahkan diri akan ditinggikan oleh Tuhan. Tuhan meninggikan manusia, itu luar biasa. Iya. Demikian firman Allah.